Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan dalam kebenaran dan kebaikan. Mudah-mudahan kelak Allah menerima dikala kita menghadap kepadanya dengan penerimaan yang luar biasa dan kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita berikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita satu-satunya harapan makhluk di muka bumi ini yang bisa kita harapkan. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai pengikutnya. Maka mari pada kesempatan yang baik ini, masih diberi kesempatan menghirup udara segar di muka bumi ini, kita manfaatkan waktu, kita manfaatkan kesehatan kita manfaatkan kesempatan kita untuk selalu mengikuti ajarannya melalui majelis taklim dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah pada malam ini selingan sebenarnya, tapi tetap ada kaitannya dengan ilmu tasawuf, yang bagaimana pada minggu kemarin kita menerangkan tentang bahwa Allah itu menghijab diri kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah secara basar, ya, ala basar, ala atas, melihat kita ke atas. Namun Allah dengan makhluknya yang ada di sekitar kita, hakikatnya pun mampu mengenalkan diri kita kepada Allah, atau kita mengenal Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, karena itu adalah salah satu dalil atau petunjuk adanya Allah SWT. Pada malam ini insya Allah juga dihubungannya dengan petunjuk atau nur Allah yang dalam hal ini sering dikaji oleh para ahli tasawuf sebagai cara bagaimana kita makrifat kepada Allah. Salah satunya menggapai nur Allah dan nur Muhammad. Dalam ayat ini sering dikaji oleh para ahli tasawuf, yaitu surat An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi sujajah, as-sujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqutu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyata wala gharbiyah ila akhirih. Allahu nur samawati wal ardh. Kalau arti terleknya ya Allah itu cahaya, tapi ini bahasanya bahasa balaghah. Balaghah itu ilmu bahasa, bagian bahasa Arab, tapi melihat dari sisi keindahannya. Kalau salah terlek bahaya. Tapi oleh ahli balaghah, Allahu nur samawati, Allah adalah pemberi nur, pemberi cahaya, karena Dia maha cahaya. Oleh para ahli tafsir, Dia memberi cahaya, ada langit dan bumi dan seisinya, yang mana cahayanya itu Allah memberi gambaran, karena ini kaitannya hakikat Allah. Allah tidak akan menerangkan tentang dirinya secara detail karena Allah manusia tidak mampu. Karena apa? Karena saking kuasanya, sebagaimana Rasul di saat Mi'raj waktu ditanya Aisyah, Siti Aisyah istri Rasul sendiri, bagaimana kamu melihat Allah waktu Isra Mi'raj ya Muhammad? Jawabnya apa? Nur, cahaya. Cahayanya di atas cahaya yang gampangnya ngilau ini, ya. Juga sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu di Bukit Tur Sina, mana ia melihat cahaya besar. Itu
itu hanya seperti itu. Maka kalau ingin melihat Allah, jangan kita membayangkan wajahnya, cahayanya seperti apa, nanti malah kita tidaknya ada otaknya, malah serta sendiri akhirnya. Kenapa? Yaitu di luar jangkauan manusia, karena Allah tidak ada yang menyerupai apapun, sehingga tidak bisa kita menilai. Kalau kita menilai kan biasanya membandingkan dengan yang lain yang ada, padahal Allah tidak ada bandingannya. Maka para ahli tafsir, Allah itu memiliki nur, cahaya yang menyinari langit dan bumi. Ini nur oleh para ulama memiliki setidaknya dua arti material dan imaterial. Arti material yaitu imaterial, berarti keimanan, hidayah Allah. Maka dalam ini nur juga dimani sebagai hidayah oleh para ahli balaghah. Nur itu ya hidayah, hidayah itu petunjuk. Padahal Allah dalam kehidupan manusia ini banyak memberikan petunjuk. Maka dalam ini Al-Quran juga sebagai nur, ilmu pun sebagai nur, semuanya hakikatnya sumbernya dari yang maha cahaya. Nabi Muhammad pun nur. Ini banyak hadis-hadis yang bahkan menerangkan sebelum alam raya ini yang pertama diciptakan adalah Nur Ahmad. Ini sebagaimana diceritakan pada saat Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril langsung. Ditanya, ya malaikat Jibril, umurmu berapa? Umurku tuh seperti misalnya melihat bintang yang paling cerah. Kamu lihat bintang yang paling cerah itu sana, itu munculnya 70.000 tahun sekali. Dan saya sudah melihat 70.000 tahun, 70.000 kali. Nah, berarti kalau dikalkulasi 4 miliar tahun lebih, hampir 4,7 miliar tahun. Gue jarak saat Rasulullah hijrah Isra Mi'raj, ditanya oleh Allah, Nabi Muhammad tanya, saya pertama kali sampai hari ini melihat itu cahaya itu sudah 70.000 kali, dan itu nongolnya 7.000 tahun sekali. Berarti tidak setiap hari ada. Maka dikalkulasi kalau pakai matematika 4,7 miliar. Padahal itu dilihat waktu itu, ya. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna awala ma khalaqallahu nuri. Sesungguhnya awal-awal yang diciptakan oleh Allah adalah nuri, cahayaku. Berarti yang waktu itu malaikat Jibril tidak tahu bintang yang paling cemerlang itu, nggak tahu namanya, tapi Nabi Muhammad sudah tahu itu adalah Najmu Ahmad, bintang Ahmad, itu cahayaku. Nah ini dalam hadis, inna awwala ma khalaqallahu nuri, ya, sesungguhnya apa yang awal diciptakan Allah adalah cahayaku. Dalam hadis lain, ya, ini hadis banyak, hadis tasawuf, kitab-kitab tasawuf banyak menerangkan hadis ini, tapi kalau dalam kitab-kitab lain jarang, ya. Kuntu nabiyyan wa adam baina ruhi wal jasad. Aku dijadikan nabi, berarti kapan itu? Wa adamu baina ruhi wal jasad. Padahal Adam itu baru ruh dan jasadnya masih terpisah. Hakikat Rasulullah jadi nabi itu sudah ada. Ini mendahului dari yang lain. Dalam hadis lain, inna wa ta'ala khalaqan nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa jazaa'uhu arba'ata ajza. Sesungguhnya Allah menciptakan Nur Muhammad, fa jazaa'uhu, maka dibagi Nur Muhammad itu menjadi arba'ata ajza. Nur Muhammad dibagi menjadi 4 bagian. Fa khalaqa man jazaa'a, fakhalaqa minal jazail awalil ars. Bagian satunya yang dari Nur Muhammad itu dijadikan ars. Wa khalaqa min jusisani, dan bagian kedua Allah ciptakan al-qalam. Al-qalam itu ada pendapat ulama yang mengatakan nun wal qalam, ya. Al-qalam itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang
menjadi apa adanya catatan-catatan itu. Terus bagian ketiga wa khalaqa min jusisani ke kolam tadi sudah wa khalaqa salis, dan Allah menjadikan dengan ketiga bagian dari Nur Muhammad Allah, itu namanya Lauhul Mahfuz. Summa qasal juz al-rabi, kemudian bagian yang keempat wa jazauhu arba'ata az, kemudian bagian yang keempat kemudian dibagi menjadi empat. Yang pertama, yang keempat itu wa khalaqa min juzil awal al-aql. Berarti bagian yang keempat dibagi menjadi empat. Pertama adalah akal. Yang kedua wa khalaqa min juz'is salis ma'rifat. Itu bagian yang empat dari dua yang bagian empat itu menjadi ma'rifat. Berarti ma'rifat itu hakikatnya cahaya. Maka orang yang bermakrifat bercahaya, sehingga mampu mengetahui sesuatu yang gelap, sesuatu yang gaib. Maka ini yang diburu oleh para ahli tasawuf, bagaimana mencapai makrifat sehingga mampu mengenal hal-hal yang tidak dikenal oleh orang awam, sehingga di sana diberi ilmu-ilmu yang Allah berikan yang dimana tidak bisa diberikan kepada orang lain. Terus yang ketiga dari bagian yang empat itu wa nurul absar, yaitu cahaya penglihatan. Itu mata-mata kita bisa melihat, itu adalah bagian dari itu. Wa nurun nahari, dan cahaya siang. Wa ja'ala juz'ul rabi, dan bagian yang ketiga yaitu tahta syakil arsi madhura, yaitu Allah menjadikan penyangga ars ya, yang tersimpan tidak kelihatan ya. Ini menunjukkan Allah itu menciptakan nur ya. Yang pertama sebelum ada apa-apa, Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang lain, awalu ma khalaqallahu ruhi wal alami bi asarihi min nurihi kulli syai'in yarju ila aslihi. Yang pertama awala ma khalaqallahu ya, pertama yang diciptakan adalah ruhi, cahayaku, wal alam bi asarihi min nurihi, dan semua alam semesta ini min nurihi, dari cahayaku. Kullu syai'in, segala sesuatu yarji'u ila aslihi, semuanya akan kembali kepada asalnya. Asalnya siapa? Asalnya adalah pemilik cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu nanti akan kita kembali. Makanya kalau ada orang meninggal, mereka telah berpulang ke rahmatullah. Yang namanya bukan pulang ke asalnya, yaitu ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hubungannya dengan Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi secara imaterial, nur hakikat ini adalah Allah memberi hidayah, petunjuk, taufik, yaitu melalui wahyu, melalui hati sanubari ya, atau insting, yaitu hakikatnya dari Allah. Sehingga bersifat material, yaitu termasuk Nabi Muhammad yang bisa dilihat siapapun, itu merupakan adalah cahaya. Nah, maka dalam surat Yunus atau surat apa itu, maka Rasulullah disuruh menyampaikan kepada manusia, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa dzalika fal yafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Saya katakan Muhammad kepada mereka, bi fadlillah wa bi rahmatihi, yaitu bi fadlillah adalah Al-Qur'an yang oleh para ulama ditafsirkan dalam ayat ini, nur itu adalah Al-Qur'an, wa rahmatihi oleh para tafsir adalah yaitu sosok Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk, pemberi sinar dalam kehidupan, sehingga adanya hidup yang terang, yaitu hidayah. Itu disuruh gembira. Apalagi kita ini tidak kenal, tidak pernah melihat, tapi seolah-olah ada selalu di hati kita. Mudah-mudahan itu ini sebuah nikmat besar bagi kita. Nah, selanjutnya dalam ayat ini Allah memberi gambaran tentang cahayanya, yaitu apa? Masalul nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah memberikan perumpamaan tentang hakikat dirinya, tentang hakikat cahayanya. Di sini pakai
Kamiskat itu kayak tembok di Arab, tembok kan dilubangi ya itu ya, tapi tidak tembus. Nah, tidak tembus itu tempat apa? Tempat lentera. Tempat lentera yang mana di sini lenteranya fiha misbah. Di lubangan itu yang tidak tembus, banyak temboknya separuh tidak tembus ke sebelahnya ya. Itu ada misbah ya. Misbah itu lampu. Yang lampunya al-misbahu fi zujar ya. Yang lampunya itu di dalam kaca. Ini maksudnya apa? Gambarnya seperti itu. Kok tidak pakai seperti sinarnya matahari atau rembulan? Sebab kalau gambarnya pakai sinar matahari atau rembulan oleh para ahli tafsir, kalau sinarnya rembulan bisa ditutupi awan, bisa dihalangi oleh gerhana. Tapi ini gambarnya di rumah ya, yang mana di tembok ada lubangnya tidak tembus, lampunya di dalam lampunya itu di dalam kaca, sehingga tidak terkena angin ya, tidak kena tiupan apa-apa, sehingga sinarnya selalu bersinar. Ini gambarnya seperti itu. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin. Yang mana kaca itu ka'annaha, seakan-akan kawkabun, bintang. Kacanya pun seperti bintang. Itu belum sinarnya, belum misbahnya ya. Kaca yang melilingi apinya itu saja seperti bintang sudah. Dzurriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Yang mana kaukabunya dzurriyun, berkilauan, yuqadu min sajaratin mubarakatin ya. Yuqadu dinyalakan min sajaratin mubarakatin, dari pohon yang banyak keberkahan, yaitu awan rekan pohon apa? Zaitun ya, zaitunatin yaitu pohon zaitun. La syarqiyatan wala gharbiyah, yang tidak ada di sebelah timur, arah timur maupun wala gharbiyah dan arah barat. Kenapa? Tempatnya di pegunungan, di bukit yang tinggi, yang mana oleh para ahli tafsir tidak selalu pagi pun kena matahari, siang pun sore pun kena matahari, jadi pohonnya subur. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu naron. Yang mana bahwa minyaknya saja, di sini terangkan, minyaknya saja bisa menerangi saking beningnya gitu. Walau lam tamsasu naron, walaupun tidak pakai api. Itu tadi gambarannya bahwa sinarnya itu seperti ya, di kaca, kacanya itu kemilau, yang mana tanpa kacanya itu maksudnya tanpa diberi api pun gambarannya sudah menyala, padahal belum diberi api. Apalagi di kaca itu ada lampu, berarti kan mencorongnya, bersinarnya tidak ada bandingannya di sini. Itu maksudnya adalah nur Allah atau petunjuk Allah. Petunjuk Allah kalau kita cari adalah mampu menyinari dari kegelapan. Ini bisa dialami bagi siapapun ya. Contoh seorang Nasrani, sering saya baca kisah-kisah mu'alaf ya, yang mana dulunya kriminal apapun, atau dunia gelap seolah-olah mau bunuh diri ya, tapi begitu dapat hidayah Allah seolah-olah dia baru kembali kehidupan aslinya, padahal aslinya belum pernah mendapatkan ya, seolah-olah ini terbaru, ada sinar seolah gitu. Itulah makna dari hidayah Allah, gambarannya seperti itu. Nurun ala nur, cahayanya di atas cahaya, maksudnya tidak ada bandingannya dengan cahaya apapun, yang karena cahaya yang lain itu hakikat adalah ciptaannya. Yahdillahu linurihi mayyasha, yang selalu memberi petunjuk apanya? Linurihi, cahayanya Allah itu akan menunjuk mayyasha'u, bagi siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah selalu mendapatkan sinarnya. Ini dilanjutkan dalam ayat berikutnya, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa dzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fihal bil utubi wal asal. Fi buyuti maksudnya apa? Allah menyinari
dengan cahaya itu fi buyutin, di rumah-rumah. Kalau ahli tafsir rumah itu apa? Adinallahu, yang Allah mengizinkan anturfa'a, untuk meninggikan, wa yudhkaru fiha ismuhu, yaitu di mana disebutkan fiha, di dalamnya apa, baitun itu ismuhu, disebut nama-namanya itu apa, yaitu masjid, yaitu atau rumah yang tempat untuk selalu mengingat Allah, tempat yang selalu untuk sholat, tempat yang selalu untuk bertasbih. Itulah yang Allah janjikan akan diberi nurnya, karena di sini yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan memberikan cahayanya mayyasha kepada yang dikehendaki. Tapi di dalam ayat berikutnya Allah membukakan rahasianya, siapa yang akan dikehendaki oleh Allah, yaitu fi buyuti adinallah, yaitu orang-orang yang ada di rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah itu ya majlis taklim, musola, masjid, Ka'bah, makam Rasul, yang mana tanda-tanda itu, tempat-tempat itu salah satunya mampu mengingat Allah, mampu mengenal Allah, sehingga di situ anturfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu, sehingga selalu menyebut-nyebut Allah dengan namanya. Yusabbihu lahu fiha bil hudwi wal asal, selalu bertasbih kapan? Bil hudwi wal asal, yaitu pada pagi maupun petang. Ya, tempat yang selalu jadi tempat tasbih. Nah, kita di hakikatnya kita kalau ingin mengupayakan itu, ya kalau kita selalu banyak tasbih, maka dalam surat lain ya, itu orang yang akan dapat beruntung, orang yang akan mendapat nur Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wa dzikran katsiran wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Ini relevan dengan ayat ini, itu dalam surat At-Taubah, yaitu orang-orang yang beriman, ya, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, wa yusabbihuhu, dan bertasbihlah. Maka subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, yang kemarin beberapa kali saya ingatkan bahwa ayat itu ayat yang paling Allah cintai, dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Itu adalah kalimat yang paling Allah cintai, dan kalimat itu kelak akan menjadikan diri kita terhapus dosanya. Juga dalam hadis lain, ayat itu akan menjadi pohon di surga, karena kata Rasul dalam suatu hadis bahwa surga itu gersang, lapang. Oh, di dalam Al-Quran ada gambaran tanaman-tanaman yang berbunga, itu adalah hasil jerih payah kita yang menanam kita sendiri. Maka kalau kita tidak banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, yang nanti surganya sana hanya mungkin lapang, yang lain rindang, kita nggak punya taman yang indah. Nah, taman-taman indah surga hakikatnya adalah jerih payah kita di dunia ini, yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis lain, saya pernah baca tapi lupa, barang siapa membaca subhanallah sekatu kalimat itu, Allah di sana meletakkan batu bata untuk istana kita. Nah, kalau kita baca subhanallah selalu setiap hari 100 kali, berarti dalam sehari bata tertata untuk calon hunian kita sedang dibangun. Kalau berhenti, berarti berhenti juga. Maka saya pernah membaca sebuah di TV gitu ya, orang yang mati suri sampai lama gitu ya, setelah bangun apa? Selalu yang ingatkan kepada orang yang belum mengalami dan belum meninggal apa? Akai zikir. Karena zikir itu ternyata dalam kata Rasul kalimat yang paling ringan, kalimat khafifatani, kata Rasulullah, kalimat khafifatani subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang paling berat timbangannya dua kalimat yang ringan tapi berat timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka di sini yusabbihu lahu, orang yang akan mendapat cahaya Allah, berarti apa itu? Ilmu Allah, bisa makrifat, bisa lebih kenal dengan tanda-tanda Allah ya. Itu adalah orang yang suka banyak mensucikan diri ya. Bertasbih mana kan mensucikan diri. Hakikat kita
tahu bahwa diri kita itu banyak kotoran, banyak dosa dan sebagainya, ya maka bertasbih. Ini kalimat sederhana, ya, tapi mengandung suatu yang berarti pada diri kita. Makna luar biasanya apa? Ini kan tasbih dalam arti yang paling rendah kan bilisan. Ini gambarnya di sini minimal lisan, padahal maknanya lebih luas. Apa? Yusabbihuhu itu artinya apa? Amal perbuatan kita selalu berorientasi untuk Allah. Nah, kita kadang mengaku banyak subhanallah kalau tidak, hatinya gelap selalu, ya karena tingkah laku kita hakikatnya belum bertasbih. Dalam ayat yang lain, padahal hewan semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, hanya kita tidak tahu. Itu dalam suatu hadis seperti itu. Nah, ini kaitannya Nur Muhammad, ya. Maka oleh para ulama kaitan ada hadis-hadis, jika ingin, ya, mendapatkan nur Allah, hidayah Allah, ilmu Allah, ya otomatis kita selalu mengikuti ajaran Rasulullah, ya, berarti mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, nur Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Insya Allah ini akan kita peroleh kemarifatan kita dengan mudah. Itu tadi secara zikir, sholawat berbanyak. Ini Pak, dalam beberapa pertemuan yang kemarin atau sekitar 4 kali setelah sebelum ini kita nerangkan dalam Al-Hikam itu, ya, ciri-ciri seorang amalan wali itu hanya 4. Apa itu? Melek malam, puasa, tasbih, amalan ini zikir maksudnya. Nah, ternyata zikir itu mampu, ya. Mampu karena zikir itu hakikatnya nur, cahaya yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana tadi. Wa fi buyuti adinahu an turfa, ya. Allah akan memberikan, mengangkat orang-orang yang selalu berzikir dengan menyebut dan bertasbih. Kapan? Bil huduwi wal asor, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kalau kita ingin mendapatkan nur Allah dan nur Muhammad, ya kita kembali kepada Al-Quran sebagai arti dari petunjuk yaitu ya nur. Nabi Muhammad juga hakikatnya adalah nur, ya. Karena apa? Menjadi penerang sepanjang zaman sampai akhir kiamat. Ini menurut polling tokoh-tokoh berpengaruh dunia ini sudah lama, ya. Yang buat polling adalah non muslim. Nabi Muhammad justru di nomor pertama dari tokoh dunia, dan ini selalu terpancar, ya, ajarannya sampai kapanpun. Dan salah satu tahun 2040 mungkin nanti agama Islam umatnya yang terbanyak nomor 1 di dunia. Ini menunjukkan apa? Nur Muhammad, Nurullah tidak akan redup, sebagaimana digambarkan tadi Kamiskat fil Misbah, ya. Itu yang apa? Cahayanya tidak diredup, walaupun banyak yang ingin meredupkan. Israel, Yahudi selalu ingin meredupkan dengan membuat tandingan Al-Quran, yang mana banyak membuat ayat Al-Quran tapi tidak pernah redup dengan usaha seperti itu. Karena apa? Allah menjaga dunia dengan para orang-orang yang muhafal. Ini banyak para penjajah selalu ingin meredupkan cahaya Allah, khususnya Al-Quran dan hadis, namun selalu gagal terus. Seolah-olah apa? Seperti gambar ini tidak mampu tergoyah oleh angin, tidak mampu tergoyah oleh hembusan kanan kiri, tetap nur Allah selalu bercahaya. Walaupun tadi gambarannya bungkusnya saja itu sudah bersinar, walaupun tidak kena api. Maka secara logika kalau kita sebagai umatnya kok mau menjadi pelayan umat dengan cahaya Allah, dengan Al-Quran ini, insya Allah itu sebagai wasilah. Wasilah apa? Kita dapat cahaya. Maka orang-orang yang selalu menjadi pelayan, mengikuti sebagaimana Rasulullah Muhammad melayani,
umatnya dari kegelapan ya kebodohan, ketidaktahuan tentang Al-Quran, ketidaktahuan tentang keimanan. Itu hakikatnya adalah kita memberi cahaya. Nah kalau kita memberi cahaya kepada siapapun, otomatis kita kena cahayanya. Ini maka amalan para wali selalu menjadi pelajar di mana-mana tanpa pamrih. Mereka apapun yang bisa diberikan ya diberikan tanpa pamrih. Kenapa? Itu wasilah kita mendapatkan cahaya Allah. Ya seperti seorang kok jadi ahli, jadi kiai, jadi ulama kan karena kebiasaan menyampaikan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad yang hakikatnya itu sebuah nur atau cahaya. Maka otomatis mereka diberi cahaya oleh Allah, entah cahaya material maupun cahaya imaterial. Imaterialnya selalu apa? Dapat ilmu-ilmu yang Allah tidak berikan ke yang lain, karena ketakwanya itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wattaqu wa yu'allimukumullah. Kalau orang yang bertakwa, salah satu orang yang bertakwa itu tadi amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain supaya tidak gelap hatinya, mengajak orang lain supaya tidak bodoh. Itu akan diberi ilmu Allah yang hakikatnya ilmu pun nur, cahaya dari Allah. Maka apa yang terjadi walaupun meninggal ya, mereka selalu bercahaya seperti para ulama, para wali ya. Walaupun sudah tidak ada berabad-abad, tapi luar biasa doanya didoakan selalu ya. Ada wong tua tidak pernah didoakan, tapi mereka didoakan selalu itu para peziarah kan gitu ya. Dan ilmunya selalu, bahkan dalam satu pendapat ulama, para aulia, para nabi itu hakikatnya nggak mati, masih menjadi petunjuk cahaya yang melalui sebagai kapasitas, melalui hidayah batiniah, selalu dibimbing ya. Maka dalam ilmu tasawuf mereka kadang bergurunya bukan kepada yang hidup. Saya pernah mendengar cerita ya, seorang ulama jauh-jauh berziarah, seorang ulama jauh-jauh mencari apa istilahnya ilmu, tapi melalui apa? Melalui ziarah, mengirimkan doa-doa. Dari kirimkan doa-doa di sana diberi petunjuk ilmu, entah melalui mimpi orang itu menemui dalam mimpinya diberi petunjuk, ini kamu begini ya. Ini saya pernah ketemu langsung itu yang Lukmanul Hakim Jepara ya, itu dapat penghargaan pemuda pelopor nasional itu kan dia berusaha untuk mencerdaskan santri, karena yang namanya belajar kitab ini angel orang karuan. Ada 6 tahun 10 tahun baru bisa apa ya angel. Lagi dia kepengen bagaimana cara praktis membuat orang itu pintar dengan mudah sehingga mudah memahami ajaran Allah dan ajaran Rasul. Berarti kan ini kan mencari petunjuk bagaimana orang bisa kenal nur Allah yaitu Al-Quran dan hadis. Dia mencari petunjuk apa? Dia berminggu-minggu di makam seorang wali ya. Dia tidak nyembah wali ya, tapi wasilah doa-doanya dia melalui mimpinya ketemu, diberi petunjuk ini caranya, kadang seperti itu ya. Ini karena dalam hati hakikatnya para nabi, para aulia nggak meninggal, Rasul pun nggak meninggal. Rasul selalu menjadi petunjuk kepada yang Allah kehendaki melalui mimpi-mimpinya. Itu hadisnya sudah jelas itu sahih ya. Barang siapa bertemu dengan diriku dalam mimpi, hakikatnya ketemu dengan dirinya sendiri, yaitu cahayanya tidak terhapus, tidak redup oleh zaman, walaupun hakikatnya mereka mati. Karena apa? Mereka menjadi petunjuk ya, ayat-ayat Allah, dan ini ayat Allah, hadis Quran itu sama, ayat Allah bukan buatan Rasul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu surat An-Najm menjelaskannya. Hadis itu bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi wahyu yang diwahyukan. Berarti apa? Cahaya hakikatnya dua-duanya. Maka kita sebagai umat Islam patut bersyukur. Rasa syukur kita bagaimana untuk mendapatkan keberkahan dengan keberadaan Al-Quran dan Rasulullah. Ya tentunya kita yang belum paham yang mempelajari, yang sudah paham ya kita menyebarkan, sehingga insya Allah kita akan
dapat keberkahan dan kita menjadi perantara, hati kita bercahaya dan makin makrifat. Kalau sudah makrifat, ibadah bukan lagi merasa wajib, tapi ibadah sudah menjadi sebuah kesenangan, kenikmatan yang tidak tiada tara. Maka orang-orang yang sudah sampai ke sana sudah nggak melirik nikmat dunia. Dunia seolah-olah sudah nggak ada artinya. Bahkan dunia karena nggak dilirik, akhirnya dunia ini ngejar. Kalau kita kan nggak ngelirik terus ya. Ini juga dikaitkan dalam ayat berikutnya. Siapa yang Allah beri petunjuk, aku akan diberi nur. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalat wa ita'iz zakat yakhafuna yawman taqallabu fihil qulubu wal absar. Ini lanjutan ayat tadi. Siapa yang Allah akan beri cahaya, Allah beri petunjuk, yaitu orang yang selalu membaca tasbih di masjid, di mushola, di majelis taklim. Apa waktunya? Sore, pagi. Siapa ciri-ciri orangnya? Siapa ciri? Kalau di tempat sujudnya tasbih, aktivitasnya seperti apa? Di sini dijelaskan lagi. Rijalul la tulhihim, yaitu orang yang tidak melelaikan. Melelaikan apa? Tijaratun wala bai'un. Tidak melelaikan, mereka tidak melelaikan perniagaan dan jual beli an dzikrillah, dengan ingat Allah. Maksudnya apa? Ini maknanya bukan dagang tok ya. Semua aktivitas dunia, dia dengan aktivitas dunia yang tidak padat tetap selalu ingat Allah. Apapun sibuknya, sholat tetap. Apapun sibuknya modal butuh berserah, tetap ingat zakat. Di sini kan wa ita'iz zakat, tetap hak Allah. Maka dalam surah Al-Jumu'ah itu wabtahi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansi nasibaka minad dunya. Wabtahi ma ataqallahu, carilah ma ataqallahu, apa-apa yang Allah berikan kepadamu ya. Artinya sebagai minat dunia, wabtahi fi ma'ataqu darul akhirah, maksudnya carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhiratmu. Ini maksudnya ciri-ciri yang Allah berikan, cahaya Allah yang digendaki Allah. Berarti apa? Sesibuk apapun yang Allah berikan, berupa kesehatan, berupa harta yang banyak, berupa aktivitas yang sibuk, tetap ada orientasi untuk akhirat. Yang dagang pun ada niatan, dagang wasilah untuk akhirat. Maka apa? Untuk mengingat Allah, ada zakatnya, jangan dilupakan. Ada sibukan, tetap ingat sholat. Ya khawfuna yawman taqalluba, mereka takut melakukan itu, takut yawman taqalluba, yaitu pada hari yang Allah bolak-balikan. Fihi qulubu wal absar, yang di dalamnya hari itu hati dan pengkhianatan. Ya, yang hatinya bisa bolak-balik karena kesibukan. Dalam hadis, pagi iman, siang kufur, siang beriman, sore kufur. Karena apa? Itu karena lezatnya dunia. Kadang kita tergoyahkan. Contohnya apa tadi? Ya, dari sisi ekonomi ya. Kita, Allah telah membatasi, ada ekonomi yang Allah ridhoi, ada aktivitas ekonomi yang Allah ridhoi, ada yang tidak. Tapi karena kita ingin mengharap banyak, ya kita adalah seorang umum uang. Kaitan riba contohnya. Padahal semuanya tadi akan kembali asalnya ya. Nah, tadi kullu syai'in yarji'u ila asli, segala sesuatu akan kembali kepada asal untuk dipertanggungjawabkan. Maka apalagi kalau kita membaca surat At-Takasur ayat terakhir, summa latus aluna yauma idzin anin naim. Summa kemudian latus aluna yauma idzin anin naim, kalian akan ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Anin naim, dari segala kenikmatan Allah berikan. Makanya
hakikatnya kita diberi kecukupan itu pun hakikatnya ujian, sehat pun ujian, semuanya ujian. Nah, bagaimana supaya kita tetap dibimbing oleh nur Allah ila yaumil akhir, sehingga kita akan kembali kullu syai'in yarju ila aslihi dengan penuh dengan gembira. Maka kalau sudah kita jaga seperti itu, maka sejauh dalam surat apa lain itu, udhuli fi masuklah ke surgaku dengan nafsu mutmainnah. yang nafsu mutmainnah, irji ila rabbika mardiyah, radiyatan mardiyah, yang ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi. Itu siapa yang bisa seperti itu? Ya, yang seperti yang digambarkan, yang jiwanya tenang karena selalu bertasbih dan selalu apa? Tidak terpancing oleh kesibukan dunia untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, maka ini saya bukan ngajari ya. Ini saya sekedar menyampaikan, ini juga pelajaran bagi saya sendiri. Mari mumpung masih diberi umur, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mari kita bersekuat tenaga mengambil hidayah Allah sampai akhir hayat, biar kita tidak terfitnah oleh dunia. Ini sepatutnya kita harus hati-hati karena kesibukan selalu ada di sekitar kita. Kadang kita hanya wajar kalau kita kadang-kadang lupa ya, makanya kita selalu mencari pengingat. Nah, Majlis Talim ini pun kita ingat sejadi sarana pengingat kita semua. Saya bukan mengajari, bukan, sebagai saling mengingatkan saja biar kita terjaga. Ya khawfuna yawman taqallubu fihil qulubu wal absar. Mereka takut yauman, masih pada hari kiamat, taqallubu fihil qulubu wal absar, di mana bolak-balik di dalamnya pada hari kiamat dibolak-balikan hatinya, wal absar, dan penglihatannya. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makna nur maknanya luas ya, bahkan Rasul pun cahaya hakikatnya karena menerangi zaman kedzaliman menjadi zaman keterangan. Bahkan digambarkan dalam sholawat tadi yang saya berututkan situ ya, sholawat ibit qulub itu yang ada kalimat nuril absar wa diya'iha. Muhammad adalah nurul absar, cahaya penglihatan, wa diya'iha, dan menyinari juga. Maksudnya ya kita terhidup di dunia ini hakikatnya tersinari oleh nur Muhammad melalui hadis-hadisnya, melalui para warasatul anbiya. Secara logika bagi kita ingin menghidupkan nur Allah, nur Muhammad, insya Allah otomatis kita mendapatkannya nur. Maka mari kita sebagai diri kita menjadikan hidup ini muhasabah. Ini Al-Quran juga nur, menjadikan kita bisa sadar, bisa tidak. Mudah-mudahan kita yang selalu disadarkan oleh Al-Quran ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Tafsir surah An-Nur ayat 35 sampai 37 ini seperti itu. Tadi hadis-hadis tambahan yang sifatnya apa saja, tapi selalu terkaitan, dan tentunya banyak hadis-hadis yang itu saya tidak bisa membacakan semua. Tadi saya cuplik